Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Mega Angkasa MM, perkenankanlah saya Hanifah Fitri dengan NIM 41190006 kelas 41.4B.37 untuk mempresentasikan makalah analisis pola komunikasi karyawan PT Skyrindo Pakatama Indonesia Sampurna Strategic Square. Yang pertama, latar belakang. Sebuah organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemimpin dan anggota. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang bisa memberikan pengaruh besar dan dapat memotivasi anggotanya dalam bekerja. Pemimpin harus bisa memberikan arahan, evaluasi, dan koreksi terhadap kinerja anggotanya. Tanpa hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota, visi misi organisasi tidak akan bisa tercapai dengan baik. Untuk itu perlu pemimpin yang mempunyai hubungan interpersonal dan pola komunikasi yang diterapkan dengan benar dan konsisten. Hubungan yang harmonis di antara para anggota disebabkan oleh komunikasi timbal balik yang baik. Ya, saya memilih secure parking karena secure parking telah mengepakkan kiprahnya sejak tahun 1992. Sebanyak 900 lokasi secure parking tersebar di seluruh penjuru Indonesia, yakni Jabodetabek sampai Gorontalo. Saya ingin mengetahui bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh pimpinan lokasi secure parking di Sampurna Strategic Square dengan struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan lokasi atau CPM atau Car Park Manager, yaitu Bapak Abdul Somad. Kemudian ada adminnya Ibu Tia Hardiati. Kemudian maintenance ada Bapak Hendriana. Kemudian ada pengawas lapangan atau supervisornya yakni Bapak Hadi Yuwanito, Bapak Ferry Rainer, dan Bapak Adar Irawan. Kemudian ada staf pelayanan pos dan staf pelayanan lapangan. Staf pelayanan pos yakni Hanifah, Heni Suningsih, Rani Kartika, Siti Sriha, dan Yulianti. Kemudian ada staf pelayanan lapangannya, ada Aditya, Agung, Arif, Dede, Farhan Awalia, Farhan, Fadilah, Febri, Fikri, Imam, Lutfan, Ihsan, Rahmat Fauzi, Sehrul Rahman, Syarif, Wahyu, Waryono, dan Yudi. Tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab Car Park Manager yang pertama, memimpin dan menentukan aktivitas atau rencana kerja. Kemudian ada admin, menangani masalah administrasi. Kemudian ada maintenance, merawat dan melakukan perbaikan aset parkir. Kemudian ada pengawas, melakukan pengawasan kinerja SPP dan SPL. SPP yakni staf pelayanan pos, melayani pembayaran parkir oleh customer dan tenan dan staf pelayanan lapangan. SPL melayani dan mengatur kendaraan yang terparkir di area gedung. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pola komunikasi Car Park Manager dengan anggota PT Skyrindo Pakatama Indonesia Sampurna Strategic Square. Bagaimana komunikasi pemimpin organisasi dalam aspek orientasi kerja, dalam aspek orientasi hubungan, dan dalam aspek orientasi keefektifan. Metode pengumpulan datanya adalah observasi partisipan, yakni penulis terlibat langsung dalam kegiatan penelitian pola komunikasi yang diterapkan oleh karyawan PT Skyrindo Pakatama Indonesia Sampurna Strategic Square. Lokasi penelitiannya ada di Gedung Sampurna, lantai P1, Office Secure Parking. Kemudian langsung saja kita membahas pola komunikasi pemimpin.
Yang pertama ada pola komunikasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, komunikasi antar personal atau yang lebih dikenal dengan interpersonal. Pengamatan pada kelompok karyawan SPISSQ di mana pimpinan lokasi sesering mungkin melakukan komunikasi interpersonal dengan bawahannya. Biasanya komunikasi berlangsung di saat jam kerja pada saat CPM mengontrol langsung bawahannya dan pekerja di lapangan. Hal itu dilakukan dengan tujuan dirinya bisa mengetahui langsung apa yang sedang dilaksanakan di lapangan, apa yang sedang terjadi, kendala apa, dan sesuatu yang dibutuhkan oleh anggotanya supaya bisa bekerja dengan maksimal. Oke, yang kedua, maaf slide-nya. Ya, yang kedua komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini dibagi menjadi 3, yaitu small group, medium group, dan large group. Yang pertama adalah small group atau komunikasi kelompok kecil ya. Biasanya dilakukan oleh pengawas lapangan ya. Perorangan misalnya sedang melaporkan pada shift 1, pengawasnya 1 melaporkan kepada CPM bagaimana kinerja anggotanya pada hari itu. Kemudian bisa juga antara pengawas dengan pengawas, yaitu melakukan serah terima antara pengawas shift 1 dengan shift 2, misalnya melakukan serah terima apakah di shift 1 ada kendala atau tidak, gitu diserah terimakan kepada yang shift 2. Kemudian ada medium group. Biasanya ini dilakukan atau melibatkan CPM, pengawas, dan staf lapangan. Komunikasi ini biasanya berlangsung pada saat briefing rutin akhir shift. Briefing dilakukan untuk mengevaluasi kerja per shift atau menyampaikan kebijakan informasi yang harus disampaikan dan diskusikan. Kemudian ada large group, yaitu pertemuan dalam jumlah besar. Ini biasanya komunikasinya bersifat emosional karena berkaitan dengan masing-masing pendapat pribadi. Biasanya pembahasan ini adalah pada saat briefing atau pada saat outing atau pada saat pembahasan hal-hal yang penting seperti pengurangan karyawan karena dampak COVID-19 gitu kan. Kemudian ada yang ketiga adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana. Biasanya mereka ya menggunakan grup WhatsApp untuk melakukan komunikasi secara real time antara seluruh pekerja pada saat jam kerja. Kemudian yang akan saya analisis lagi adalah teori Redin mengenai orientasi kerja ya, tingkat pengarahan manajer atas usaha bawahan untuk mencapai tujuan. CPM biasanya memberikan pemahaman kepada seluruh pekerja lama untuk bisa terus konsisten bekerja dan selalu memotivasi pada saat sesi briefing ya. Kemudian ada yang kedua, orientasi hubungan, yaitu tingkat hubungan pribadi antara manajer dengan bawahan. Biasanya CPM melakukan komunikasi personal untuk bisa langsung mengetahui kendala masing-masing anggotanya dalam menghadapi pekerjaan. Komunikasi ini biasanya komunikasi yang personal karena komunikasi personal dirasa cukup untuk memunculkan tanggapan atau masukan dari anggota karena lebih intens berkomunikasi dengan CPM. Kemudian yang terakhir adalah keefektifan, yaitu tingkat persyaratan produksi yang dicapai manajer yang telah ditetapkan gitu ya. Artinya di sini CPM dan anggotanya bisa memastikan bagaimana dia bekerja di lapangan dengan baik tanpa ada komplain gitu ya. Maksudnya penilaian yang paling efektif itu nggak ada komplain karena ini kan dalam bidang pelayanan, berarti sebisa mungkin, semaksimal mungkin nggak ada komplain. Itu artinya pelayanan atau kerja mereka itu udah bagus gitu ya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.